Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Nafisa, mahasiswa dari Politeknik 3. Saya di sini akan mengedukasi Ibu mengenai cara mencegah malnutrisi pada bayi dan balita untuk mendukung kesehatan otak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, di sini saya ada poster mengenai mencegah malnutrisi. Nah, kenapa sih cegah malnutrisi itu penting? Nah, karena 1000 hari pertama kehidupan adalah masa emas pertumbuhan anak, pertumbuhan otak anak. Nah, jika anak kekurangan gizi, anak bisa mengalami stunting, tumbuh tidak optimal, dan beresiko gangguan kecerdasan. Di sini ada tanda malnutrisi. Yang pertama ini berat badan tidak naik sesuai usia. Yang kedua ada anak tampak kurus, rambut rontok, kulit kering dan kusam. Nah, yang ketiga di sini ada anaknya lemas, kurang aktif dalam bermain atau berbicara, mudah sakit. Nah, yang keempat ini adanya keterlambatan berbicara atau berjalan. Nah, di sini ada yang ketiga, ada dampak bagi otak. Yang pertama ada perkembangan otak terhambat. Karena kalau misalnya kita kekurangan nutrisi seperti lemak, protein, dan zat besi itu mempengaruhi sel saraf otak. Yang kedua ada daya ingat dan konsentrasi menurun, dan resiko IQ rendah dan prestasi belajar menurun yang akan mempengaruhi prestasi akademik anak di sekolah. Bagi Ibu di sini ada strategi pencegahan. Yang pertama ada peduli gizi sejak hamil. Nah, Ibu dari sejak kehamilan bisa makan makanan bergizi seimbang, termasuk sumber protein, ikan, ayam, daging, sayur, buah, dan susu. Nah, gizi yang baik selama kehamilan itu dapat membantu perkembangan janin, dan janin pun tetap sehat dan mencegah bayi dengan lahir berat badannya rendah. Nah, yang kedua ada berikan ASI eksklusif 6 bulan pertama. Nah, ASI pada ibu menyusui ini sudah mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh si bayi dan melindungi bayi dari infeksi. Nah, selama 6 bulan ini bayi tidak usah dipadukan dengan susu formula atau makanan yang lain. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan MPASI bergizi seimbang. MPASI ini dengan tekstur dan variasi sesuai usianya, seperti bubur tim, sayuran lembut, ikan, dan buah. Nah, MPASI yang diberikan juga harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, selanjutnya ada pantau tumbuh kembang di posyandu. Nah, dengan cara ibu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan si bayi, kita kan bisa mengetahui nih anak kita tuh mengalami stunting atau tidak. Nah, jika memang anak ibu atau siapa yang mengalami stunting itu bisa ditangani sejak dini. Nah, selanjutnya ada jaga kebersihan dan imunisasi rutin. Nah, bayi kan sering terkena diare atau infeksi saluran pernafasan. Nah, dari situ bayi itu jadi kehilangan nafsu makan, sehingga kebersihan dan imunisasi itu sangat penting untuk pencegahan malnutrisi. Nah, yang terakhir ada ikuti program PMT atau pemberian makanan tambahan dan suplemen vitamin A dari posyandu yang itu tuh dapat membantu menambah asupan gizi, serta program ini tuh sangat penting untuk keluarga yang kekurangan gizi. Nah, selanjutnya ada nutrisi penting. Yang terakhir di sini nutrisi penting yang pertama ada protein, yaitu membentuk sel otak dan jaringan tubuh. Nah, sumber yang kita bisa mendapatkan protein dari daging, ikan, tahu tempe, sayur, buah. Nah, yang kedua ada lemak sehat, DHA dan omega 3 yang berfungsi membantu fungsi otak dan penglihatan. Nah, kita bisa mendapatkan lemak sehat ini dari ikan salmon dan ikan tuna. Tapi kan ikan salmon dan ikan tuna tuh mahal, jadi kita
bisa dari ikan kembung, ikan lele, ikan nila, dan kuning telur, serta alpukat. Nah, yang ketiga ada zat besi dan iodium yang berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi dan daya tahan tubuh. Nah, kita bisa mendapatkan zat besi ini dari ayam, bayam, ikan, dan garam beriodium. Nah, yang terakhir dan nutrisi yang terakhir ada vitamin, yaitu melindungi otak dari kerusakan. Nah, kita bisa mendapatkan dari sayur, buah, susu, dan minyak ikan. Baik Ibu, itu saja edukasi yang bisa saya berikan kepada Ibu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, jika bisa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ini ya Kak, saya kan punya bayi di rumah, masih minum ASI eksklusif, tapi berat badannya tidak seimbang lah, susah lah naiknya ya. Jadi apa harus saya kasih susu formula atau saya kasih makan gitu? Kan cuman usianya mungkin belum 6 bulan ya. Itu gimana tuh Kak? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Untuk usia di bawah 6 bulan itu tidak perlu, karena cukup ASI saja. Mungkin perlu diperlihatkan atau diperhatikan cara menyusui dan pelekatannya sudah benar atau belum, dan serta frekuensi ibu mengasi itu sudah 8-12 kali sehari atau belum. Ibu juga harus makan makanan dengan bergizi seimbang dan istirahat yang cukup. Nah, jika berat badan anak ibu tidak naik, jika sudah diperhatikan semuanya yang saya sebutkan tadi, ibu boleh ke posyandu atau ke tenaga kesehatan untuk evaluasi lebih lanjut. Apakah dipahami Ibu? Terima kasih. Sudah cukup Ibu, edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.